Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Minggu pulau baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau berilmu hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kasus pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuala balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, pertama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muka-muka ribut gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkedelok porno. Paham? Lu boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah, wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dia ke penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh kan bayar. Terus tengok penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut tengah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Nguruknya gue lah jawabanku. Gak usah aku sekali terang, satu aku rarok ya, tapi tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Tidak gini terus kewatenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko kontem. Dia ngeluh ke saya coba. Boleh Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Nanti gaji nopo. Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran gue tak kayak itu. Bela kayak modal lowor. Itu ya toh. Ini satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS kan bulan 3 juta, gue dia gitu. Terus itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge rok. Tapi tak belajar gue bayar. Jadi aku pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh begini yang musola ini betul tapi tak belajar. Nah ada sih nyulayani kan. Pembeli yang tidak uang kan saya protes uang itu gua masuk uang soleh jadi kalau si uang soleh mantau no ini uang rapati soleh nyeneng no maksudnya rapati soleh perkara auratnya lho perkara PNS lho perkara nopo auratnya itu salah pakai masih protes PNS ya itu kode ke pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere kak gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik.
Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong cek ono sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu enggak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, enggak populer saya ada. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi hampir kalau di acara tak omong, wah acara Gus Pak gak rawuh gak enak. Orang Gus Pak nak diundang gitu teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar teko. Tapi nak sing bayar dia teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nasi demi anak bujuk ini rata kok malah aku ini ajaranku kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat tapi uangnya tetap segan gitu tetap teko tapi tak umum saya tidak tersinggung nanti kan sama enggak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini, kiai ku kados kulo ini lebih nyai 5 tahun bapak 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya nating iki udah bagus lu ngotot ini kadang yang nanti camat mantan camat ini kalau disuruh kulon termasuk kiai menterakhir kiai gede camat-camat lagi tuh semua Gus kulon ini anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nak kaya lalu cune setelah itu tidak kasil mondok di sana karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Uang sih ngomong ini uang melarat. Ya orang melarat tidak camat. Moga orang melarat itu tak pisau ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kalau tidak bisa ilang ini terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong para tuh ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok nopo. Oke cok misoi nopo. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihati. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihati. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Iruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Terus di Pondok Imasri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam template lah kok dia ini ratulat kopiah, dia itu ratulat apa? Kopiah. Memang dia mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok abadi apa? Dia karpe kiai ideal. Ngaku karpe dia. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopi aku gak pernah mergawe ngurusin ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus, siswanya IQ-nya bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya nomor penting gini bu, pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan cuma bayarnya bagus, otaknya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku ora disangoni pangeran, wa amilus sholihat, ngurmat ruhin, wa amilus sholihat, ngurmat Mustafa ya amilus, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah ini ceritanya apa? Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alim tak kulo, yang alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata gue kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Terus ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tau orang. Ini orang ngomong gue semua tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang wong alim gak mati sungkan dong bodoh nopo ngalim ya kita takut. Loh, jenengan nggak bisa takut. Salah ya jenengan nggak bisa takut. Jangan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau sampai mangkap, kulo nih wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, kono wis digaji, gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nang ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono wiji. Wah, awak buka dhewe tak mlebu mobil. Tarusak yo dadakno. Bupati lu tak ono sing dadakno. Tanduk harus dikawal. Kayaknya mobil lalu aku tuh cerita dari protes gak mana kenyataan ini nopo. Terus baru ini cerita. Kenapa saya jenazah? Jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak koran. Saya tuh gak pernah punya perasaan untuk guru dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun random, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis. Lu betul ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu kiai bener. Mana kira tadi di kiai urip, nara bate buat kiai, gue tuh mau pindah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna, cuma kalau sakit gue berarti awal gue biasa enggak. Cuma di kebetulan kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon gua Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kula Allah, paribatane kula nulung semut sing kebulet utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang misi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok wong cocok ke keluarga iki kepengin ngobati ngono. Tapi kalah memang kok. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar, fama ya amal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya amal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayah batu jahli, ada kebodohan nopo masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba? Kalau per individu, ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak, diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga di perut, apa tidak ada alur fungsi menteri? Lalu aku ke ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok pena? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngomong, Pak,
yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan pangan. Sama jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong tom, iya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat betul. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi, makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amal. Amilus sholihat sama ya'mal sholat terrotin khairat. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan belum rumah ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mau prospek ora, mau ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan nak dirasakan non aja dia karena kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakeh ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato pangklang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan tuh, itu pantangan tuh nanti bukan diundang. Entar kue di sana juga kita di sana apa wah orang juga. Dan kualat. Dusong jadi wilayah mengalim nopo. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa, belum ngaji yang biasa lah, gue dididik nopo, ngaji yang bermewah nopo, oh kan kualat, nopo. Jadi ini penting kalau terangkan, termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya, karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan berapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, dia anak wali. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ning ngene kok tak ono rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Mikir. Walhasil dia mutusno dirapi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok dia. Tok. Metu udah nih, mau ngomong gagu bulan madu kan mantap, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender apa gue kan ya? Sender. Oh, sender orang bahasa Rembang loh. Apa liane sender? Oh, sender ala sender. Tapi mirip. Salah ucap repot. Ublek orang nyerempet keteringan kelapatan sender. Aduh kan rawani bakat tak sender pasti kena. Ublek terang. Hampir diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah.
Ternyata dia itu seorang janda sehingga anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan, ditanya kenapa kamu ke rumah saya, nak tak kerja kok melayu. Terus dia cerita, Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kan dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia, dia seorang raja, diterus. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buat ini cerita iman, biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mereka ngerabi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa tak kok rapotnya elek kabeh. Ini ku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan, saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Terus Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu panjang nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah sudah iman, jelas denglone anak ini langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat neng tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis Sahih, karena lonte juga priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, itu dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digo ngeranggah munggah. Ya mau mergo priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis Sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak dengan saya, Mas Ruben semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat TV juga sering kan. Bener cocokan gua bagi ini cocok-cocokan antara orang alim. Ini buat nanti yang namun gua bagi mau cara tak ceritanya emang tapi kan ada sebut ini ya. Tapi dia ini tetap ngaku nih. Mati emang kejunan ngalim menjadi nanti dia jenengan apa? Berarti nunggu subuh kan hati gua apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing di langit di bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarifnya pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mengenai berawali aku bertemu santai wiridan, awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh, mengenai tobat, mending ngaji tobat. Napa? Tobat.
Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih satu mukhasam, nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib, mungkin asing agak akhir karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan di malam abad itu, so mungkin haram loh. Bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman bila oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman ulama alih? Lah anak bodoh bertenang, cuman mumpung ketika nomor itu cangkem. Dari mumpung ketika nomor itu cangkem. Oh santri ala, saya lapis meninggal salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana, masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan jaluk tafakur kok, tapi kue dewe ra tahu sujud. Nah gue ra tahu sujud itu artinya ra tahu transaksi be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue ra tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak pulau jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang cuma kalau ora promotor pun saya ada pulau paham. Jadi kadang wonten kadang kalau ceritakan, cuma jenengan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku teperan matur nuwun ada aku Rembang, tetap ada nopo, sudah sama nopo ada gede, tetap ada pulau, tetap nopo, sangkem naik teleng, Gunung Kidul ada Rembang, paham ya nopo, jadi tetap menang pulau, terus ganjaran tetap kata pulau, dan sementara ngambil jarak hitung, orang bandingan, paling sampai hitung berkota waktu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya itu ngapain itu ngeloh kalau baleni malam saya baca hadis itu nangis jadi wayur faul ilmu dianggap termasuk ilmu prestasi tak? Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa orang ngerasa duwe nopo prestasi akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman kan. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simra'atika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hati wong marah kan apa dempal. Tukang golek kayu kan. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit. Ini dibuka roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dia kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan fotonya ngedok. Oh ternyata dia gitu mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya ke pengeran. Nah karena apa tuh? Jokrono itu, kau takut krono kok. Jokrono. Paham mungkin, jadi kayak keliwat, ibu misalnya itu jadi jadi kesempatan makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak, saya boyong itu tidak karena pondok saya orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup
dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama bapak kangkang, kalau ibu mau berekno kemana ada sama pamit saya. Saya kalau selain itu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita akan beraktivitas. Kita inginnya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal kalau sulit penyakit air karena seksisme. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang tuh rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang apa? Mau maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Kalau ciri utama orang mukmin itu anta budawoha kana katarahu, fa ilam takun tarahu, fa indahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah, atau tidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gila. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar to sampe. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepet yo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampeyan. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwilo ora oleh melengak, cara soalnya tutup. Cara sampean ngaku kaidah talim nemu tutup. Ini penting kalau atur-atur. Jadi kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya ujungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhir. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang dipelajari jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono, anaknya apa tipen baru atau apa ujian di ujungannya. Kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya, tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati, memang kayak kuatnya ulama ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya itu, yang tidak ulama harus ulama itu dipegang, padahal itu kakak saya. Dan itu ya gak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh, tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal, ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang ya biasa nyetop, kosa nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak gue, akhirnya mau sadar sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon, maksudnya mereka sadar, nah aku ragu guyon dia semua tak tira-katir saya tuh mangkel kadang, ya itu tadi saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno lu ngoten niku deh semuanya sesuatu kulo lu aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen ngomong di Cirebon. Kadang kita omongin, nanti mampu wudhu kita omong. Saya lepas, Pak Kro tiga akad ngene, rak kepen dadi ngene, aku malah bokon juga anu sampai nopo. Buat ngoten guys, maksudnya jinan akhirat, guys, akhirat kalau untungnya pengen. Ya tapi itu tolong aku ini kok. Tetap aja. Ini uang badhe wonten tiyang daftar tentara gitu tuan kula. Wong bupati tuan kula mak
Apa rak mangkel iki yo sopan, artinya dene yakin dengan kiai mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku yang kiai jujur tak omong, senengane bingung aku, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe iku atir kedurungan. Ora ndongakno dari tamu kon mulya, enggak bingung. Tuh tujuh sepuluh, mereka berene aku bingung aku, tak omong, guys punten aja, tapi kayaknya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu, Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmat, gue jaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar, ya dunia gue apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu, mesti aku rantai urusan dunia, jaluk urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun tidak mungkin aku suarganya berukin awal ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak beda kelas kan bisa dulu. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku ngomongin ke contoh pulau nih. Tapi kantor pulau itu geman oleh teman-teman. Ini anak keluarga awal guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah, Gus, soleh biasa wae mengke pancen kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dhewe swarga ora kaji ngopi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lalu kira power aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki. Anggo nak kangen ya sowan. Tapi iku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ngomong cedek jadi mbok aku cugeman oleh teman-teman mari keluarganya para nabi para wali itu gak enak dari mereka nopo tangan-tangan ya masuk akal iya kasaran teman-teman ya enak soalnya teman-teman ya berat nopo